Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta.
Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Dihard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonius yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano.
Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada cepat? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga.
Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya.
Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Dihard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies.
Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada cepat? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024.
Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya,
Pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, di Hart, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat.
Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur.
terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya.
Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, diharap, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chico Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chico menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024.
Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Nanti udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi.
Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto.
Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, diharap, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonius yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan.
Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada cepat? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara.
Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan MPR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin,
Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah.
Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK.
sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Reflai Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Reflai, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Reflai seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Reflai mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Reflai menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih.
Bapak juga akan dilantik tanggal 20. Saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024.
Beno Muhammad Ibnu selaku Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan.
Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya, Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK, sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat.
Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta.
Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih. Selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Betul!
Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya, Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat.
Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, diharap, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta.
Ciko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada
seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur,
Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis.
Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih
bekerja seperti biasa. Secara informal udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau, dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Reflai Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Reflai, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Reflai seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Reflai mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Reflai menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu,
dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, di Hart, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini.
Tiga partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul tiga pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul dua gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk Tiga Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk Tiga Pasangan Calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena
kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Secara informal udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau, dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta.
Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang. Yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano,
Karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan. Sudah diberikan. Saya sudah
menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Secara apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya.
Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik,
Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikaji Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, KIM, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikaji, Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die-Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikaji, Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang Bapak udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikaji, Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Secara informal udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikaji Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikaji, Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Secara informal udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Secara informal udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya.
Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik,
Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ditentukan. Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada. Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada. Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada. Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ditentukan? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Jadi udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sudah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, Paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau sudah ditetapkan saya sudah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah ada Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, Die Hard, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS,
PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, Plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono. Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies, mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran Pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan, Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan, Anak Abah, untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut Anak Abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
Sudah diberikan. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Apa udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon gubernur atau cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Mohaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibekingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, 7 September 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin, bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November 2024 mendatang. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Para pendukung, di Hart, Anies Baswedan diprediksi bakal migrasi besar-besaran di Pilkada Jakarta 2024. Mereka bakal menambatkan pilihan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno. Hal itu didasari perasaan sakit hati mereka terhadap ketiga partai PKS, PKB dan Nasdem yang meninggalkan Anies Baswedan dan memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, Kim, plus untuk mendukung paslon lain Ridwan Kamil, Suswono.
Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan perasaan kecewa yang dirasakan para pendukung setia Anies malah menguntungkan Pramono Anung Rano Karno. Saya kira, pendukung Anies mungkin akan lebih ke pasangan Pramono Rano, karena tidak majunya Anies itu kalau dalam kerangka positif mungkin akan banyak pindah ke pasangannya Pramono Rano, ujar Ray seperti dikutip dari Sindonews yang tayang pada Kamis, 5 September 2024, silam. Sebab, pasangan Pramono Rano dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan saat ini. 3 partai pendukung Anies yang sebelumnya berkomitmen untuk mendukung dia tiba-tiba pergi bergabung dengan pasangannya Ridwan Kamil Suswono, jadi ada semacam perasaan ya kalau kita kecewa dengan Anies, ya tentu kita akan pilih partai yang pernah menjanjikan tapi gagal, PDI Perjuangan, ujarnya. Ray sebelumnya menilai bahwa angka golongan putih, golput, atau tidak memilih di Pilkada Jakarta akan tinggi. Namun, setelah muncul 3 pasangan calon, ia menilai angka golput akan menurun drastis. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan, Chiko Hakim meluruskan isu yang beredar bahwa PDIP meninggalkan Anies Baswedan dan memilih kader lain untuk diusung di Pilkada Jakarta. Bahkan, PDI Perjuangan sempat mempertimbangkan agar Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. Chiko menilai tidak fair jika PDI Perjuangan diserang pendukung Anies lantaran tak jadi mengusungnya di detik-detik terakhir pendaftaran pilkada. Namun, PDI Perjuangan akhirnya memilih kader dari dalam partainya. Muncul 2 gerakan di media sosial sejak Anies Baswedan gagal mencalonkan gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Diduga gerakan itu digalang oleh para pendukung Anies Baswedan sebagai bentuk kekecewaan karena jagoannya tidak maju di Pilkada Jakarta. Sejak kemarin, Jumat, 6 September 2024, juga muncul gerakan bertema, Anak Abah Tusuk 3 Paslon, di media sosial. Anak Abah diasosiasikan sebagai pendukung Anies Baswedan di Jakarta. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno sudah mendengar informasi ada gerakan, Anak Abah Tusuk 3 pasangan calon, paslon, di Pilkada Jakarta 2024. Beno Muhammad Ibnu selaku wakil sekretaris tim pemenangan Pramono Rano mengatakan gerakan itu disebut datang dari pihak yang mengatasnamakan Anak Abah. Beno mengatakan pihaknya siap menghibahkan diri Pramono dan Rano bagi kota Jakarta. Beno pun mendengar ada gerakan Anak Abah untuk memilih 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Beno mengaku yakin Pramono dan Rano Karno bisa meneruskan pembangunan era Anies Baswedan. Sebelumnya, pendukung Anies Baswedan mulai menggencarkan gerakan untuk memenangkan suara tidak sah di Pilkada Jakarta 2024. Aksi ini sebagai bentuk kecaman kepada parpol karena jagoannya tidak bisa maju kembali memimpin Jakarta. Menanggapi hal itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengaku partainya menghargai setiap langkah dan sikap politik dari masyarakat. Namun ia memahami perasaan warga yang telah berjuang bersama dalam memilih Anies di Pilkada Jakarta 2017. Karena itu, Khalid mengaku partainya akan siap berkomunikasi dengan para pendukung Anies. Dia juga nantinya siap mendengar dan duduk bersama dengan pendukung Anies. Khalid pun meyakini warga yang mendukung Anies akan rasional untuk mengedepankan kepentingan dan kebaikan Jakarta ke depannya. Juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid memberikan lampu hijau terkait rencana tim pemenangan Pramono Rano mendekati pendukung Anies yang biasa disebut anak abah untuk mendukung jagoan mereka di Pilkada Jakarta 2024. Syahrin bahkan mengisyaratkan agar pendukung Anies bisa mendukung Pramono Rano. Dikutip dari Tribunnews.com Sabtu 7 September, Syahrin mengatakan bahwa hubungan Anies dengan PD Perjuangan yang mengusung Pramono Rano sangat baik. Hubungan itu sudah dijalin jauh hari sebelum Pilkada serentak 2024. Menurutnya, PDIP dan Anies memiliki kesamaan dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ia pun menilai kesamaan itu menjadi jembatan yang efektif untuk dapat menjangkau para pendukung Anies. Lebih lanjut, Syahrin mengungkap sejumlah pekerjaan rumah penting yang telah dilaksanakan Anies ketika menjadi gubernur yang patut dilanjutkan. PR itu diantaranya program di Kampung Bayam dan kampung lainnya serta pembebasan pajak bumi bangunan. Ia turut menyinggung langkah penjabat gubernur Heru Budi Hartono yang menghapus sebagian program Anies. Syahrin berpendapat PR itu harus dilanjutkan jika ingin menarik simpati pendukung Anies Baswedan.
sudah diberikan? Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan saya juga menyerahkan kepada Menteri Sekretaris Negara karena beberapa tugas masih harus saya lakukan, termasuk nanti 14 September ini ada sidang kabinet di IKN. Jadi saya masih bekerja dan secara resmi karena kalau udah ditetapkan saya udah tidak punya waktu lagi. Dengan demikian saya sudah minta izin kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara, tanggal 22 September adalah waktunya. Kenapa saya tidak bisa begitu tiba-tiba mengundurkan diri? Karena memang Sekretaris Kabinet ini kan sekretariatnya Presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugasnya sangat banyak sekali dan saya masih bekerja, bahkan sebelum saya kesini pun saya masih bekerja seperti biasa. Sekarang udah komunikasi gitu Mas ke Presiden Jokowi? Oh sudah saya sampaikan, saya sudah mohon izin dan saya sudah menyampaikan terima kasih selama 2 periode diberikan kepercayaan oleh beliau dan tentunya saya ini ingin berterima kasih secara baik kepada siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi. Berarti terkait penggantinya udah dikasih Pak? Seperti yang saya katakan bahwa politiknya adalah politik yang gembira, merangkul, tidak kemudian tone-nya itu tone yang seperti pada pilgub-pilgub sebelumnya di Jakarta. Kedatangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September 2024 malam diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi antara anggota dari Ormas Forum Betawi Rempuk atau FBR Jakarta Timur dengan Bamus Betawi. Ketua FBR Jatinegara, Abah Latif, buka suara. Kericuhan bermula saat RK memasuki ruangan bersama para anggota Bamus Betawi. Kemudian secara mendadak datang sejumlah anggota FBR. Salah seorang anggota FBR lalu menanyakan apakah sosok Ridwan Kamil orang Betawi atau bukan. Abah Latif mengungkap alasan kronologi terjadinya keributan. Menurutnya ada kesalahpahaman antara pihaknya dengan Bamus Betawi. Dikatakannya Bamus Betawi tak ada komunikasi dengan RT maupun ormas tempat terkait kehadiran RK. Sehingga hal itu menimbulkan kebingungan di pihak FBR. Latif menegaskan pihaknya sebenarnya sudah menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Namun pihak FBR merasa tak dilibatkan dalam acara RK di Jatinegara. Sementara Ketua Umum Bamus Betawi Muhammad Rifki alias Eki Pitung juga memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya dengan FBR sudah berdialog dan melakukan mediasi. Calon Gubernur atau Cagup Jakarta Ridwan Kamil alias RK mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia pun mengklaim bahwa kedekatan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta jika ia terpilih menjadi gubernur, terutama untuk mengatasi masalah Jakarta dan mendapatkan kucuran dana tambahan. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ridwan Kamil di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 7 September 2024. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menyinggung, jika gubernur dan presiden tidak sejalan atau berada di pihak berbeda, maka akan lebih sulit untuk mewujudkan programnya. Bahkan menurutnya, hal itu bisa berdampak negatif. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa kedekatannya dengan pemerintahan pusat bukanlah untuk kepentingan pribadi, sebab hal tersebut justru dapat mempercepat pembangunan untuk warga. Ia pun mengaku optimis jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan lebih berjaya, sebab seluruh programnya didukung oleh pemerintah pusat. Pakar Hukum Tata Negara sekaligus ex-Timnas Anies Muhaimin, Refly Harun baru-baru ini menyentil pernyataan calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku mampu mengatasi masalah di Jakarta karena dibackingi Prabowo Subianto. Menurut Refly, pernyataan RK tersebut menunjukkan bahwa Ridwan Kamil tidak percaya diri. Dengan tanda kutip, kampungan, yaitu jual nama-nama orang besar di belakangnya. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri, ujar Refly seperti dikutip dari channel YouTube-nya yang tayang pada Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Refly mengatakan Ridwan Kamil semestinya tidak mengatakan pernyataan tersebut ke publik. Menurutnya, pemimpin yang tumbuh dari masyarakat bawah tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia akan mengandalkan kemampuan dirinya untuk memimpin,
bukan mengandalkan orang besar di belakangnya. Ini wujud pemimpin tidak percaya diri lalu bawa-bawa backing. Ini cara membaca psikologi RK yang kelihatannya enggak terlalu percaya diri, ujarnya. Kendati demikian, Refly menilai bukan berarti RK tak bisa menang melawan kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi apakah dia bisa menang melawan Pramono Anung Rano Karno? Bisa menang, yang dia susah menang barangkali lawan orang yang mau golput atau coblos semuanya, pungkasnya. Sebelumnya, calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan kedekatannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bermanfaat bagi warga Jakarta. Ridwan mengatakan sebagai sosok yang terlibat dalam tim debat Prabowo di pemilu 2024 lalu, dia akan lebih mudah berkomunikasi dengan Presiden untuk mengatasi masalah di Jakarta. Terlebih Ridwan Kamil mengaku sosok yang ditugaskan Prabowo untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta dalam Pilkada pada bulan November tahun 2024 mendatang. Kalau kami sudah sebesti itu, Bapak 08, Prabowo, saya kan tim debatnya. Kan gampang kalau ada apa-apa, kata Ridwan di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 7 September tahun 2024. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mencontohkan bila mengalami masalah anggaran di Jakarta, maka Ridwan Kamil dapat meminta bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, bila sosok Gubernur Jakarta yang terpilih nanti tidak memiliki kedekatan dengan Presiden, maka Ridwan Kamil menyebut komunikasi dilakukan bakal lebih sulit. Pak Presiden kurang duit buat Bamus Betawi. Pak Presiden ini duit Jakarta cuman cukup setengahnya bebasin bisa enggak dikit-dikit lah, APBN. Kita akan begitu kalau kompak, ujarnya. Ridwan Kamil menuturkan lewat kedekatan dengan Prabowo itu warga Jakarta mendapat banyak keuntungan, karena pembangunan dikerjakan dapat berlipat-lipat. Pria yang karib disapa RK tersebut optimistis bila terpilih pada Pilkada di November tahun 2024 mendatang maka Jakarta akan berjaya, karena seluruh program didukung pemerintah pusat. Percepatan pembangunan jadi berlipat-lipat. Itu rasa optimis saya dalam kepala kalau insya Allah kami terpilih. Bapak juga akan dilantik tanggal 20 saya melihat kejayaan Jakarta seperti itu, tuturnya.